perkenalkan nama saya Daniela Natania Suryanugraha dari kelas pengantar statistika E dengan nomor NPM 2004301028. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu. Jadi di sini aku menjawabnya menggunakan Excel ya. Jadi di sini udah aku masukin datanya semuanya. Jadi nanti tinggal hitung aja. Jadi data nilainya udah aku masukin sama frekuensinya juga udah aku tulis. Nah, jadi kita di sini mau mencari mean, median, modus, simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data tersebut. Jadi kita langsung aja cari mean, median, modus, simpangan rata-rata dan simpangan bakunya. Kita ketik dulu mean, median, modus, simpangan rata-rata dan simpangan bakunya. Setelah diketik, baru kita kalau mau cari meannya itu kan caranya data nilai itu dikali dengan frekuensi. Jadi F kali XI itu kita tulis di kolom ketiga yang C itu, terus kita kalikan dengan cara sama dengan, terus klik sama dengan, terus kolom A2 dikali dengan B2, langsung ketemu hasilnya. Dan untuk menemukan hasil yang instan buat semua ke bawah itu kita drag aja dan bakal hasilnya muncul semua. Setelah hasilnya muncul semua, kita jumlahkan nilai frekuensinya dengan rumus sum dan kurung buka, terus yang atasnya kita blok semua dan klik enter dan bakalan ketemu hasilnya semua. Terus yang F kali X itu juga dijumlahkan dengan cara yang sama, dan kalau udah ketemu hasilnya, nah ini. Terus hasil dari penjumlahan totalnya itu tadi dibagi dengan cara 1660 per 8 dibagi dengan per 8, hasilnya 61. Jadi meannya ketemu 61. Untuk median, median ini adalah nilai tengah kan. Kalau nilai tengah itu aku carinya 60 dibagi 2 untuk nemuin. Nah, nilai berarti kan hasilnya kan 30 ya, 60 dibagi 2. Nah, untuk mengetahui nilai ke 30 ini kita harus menjumlahkan dari yang frekuensi yang paling atas ini. Frekuensi paling atas ini kan 8. Nah, 8 ditambah dengan 15 itu kan hasilnya 23. Nah, 23 ini ditambahkan dengan ini, hasilnya dengan frekuensi yang di bawahnya, jadinya 36. Nah, berarti kalau ini udah ketemu 36, berarti angka ke 30, data ke 30 itu berarti ada di sini. Berarti mediannya adalah 60. Nah, tengahnya merupakan 60. Lanjut untuk ke yang modus. Modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Nah, untuk angka yang paling sering muncul itu bisa dilihat secara langsung ya di sini, bahwa angka 50 memiliki frekuensi sebanyak 15 dan angka 70 memiliki frekuensi sebanyak 15 juga. Jadi modusnya adalah 50 dan 70. Selanjutnya, untuk mencari simpangan rata-rata dan juga simpangan baku, kita memerlukan untuk menghitung beberapa data lainnya. Nah, karena untuk mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku, aku cari semuanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama aku cari adalah XI min X bar. Nah, XI min X bar di sini itu nilainya mutlak, jadi nggak ada negatif, nggak ada positif, jadi semuanya langsung terhitung positif. Nah, untuk menghitung XI min X bar itu adalah XI itu yang data nilai. Data nilai itu yang 40-50 itu dikurangi dengan hasil mean. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, ini ketemu hasilnya 21. Itu di blok, di drag semua ke
bawah biar hasilnya langsung ketemu. Kalau udah di drag semuanya, kan tadi hasilnya sempat salah, itu karena yang kolom B-nya itu salah, jadi kita harus ganti semuanya ke B11 supaya hasilnya jadi benar, dikurangnya ke B11. Nah ini kan jadi ada yang negatif kan, jadi aku ganti ke positif biar nanti ngitungnya nggak salah. Langsung aku jadikan positif karena kan itu nilai mutlak, jadi aku langsung jadiin ke positif. Jadi aku ganti satu biar langsung jadi ke positif. Setelah jadi positif semua, langkah selanjutnya adalah kita mencari xi min x bar kuadratnya. Kita ketik dulu xi min x bar kuadrat karena aku nggak tahu cara bikin kuadratnya, jadi kita pakai simbol yang ini aja. Jadi untuk cari xi min x bar kuadrat ini hasil dari yang kolom nomor 4 itu, yang xi min x bar itu langsung dipangkatkan 2. Langsung dipakai rumus pangkat 2, terus langsung di drag ke bawah biar langsung ketemu hasilnya semua, dan dijumlahkan semua dengan rumus sum dan kurung buka, terus di blok udah ketemu hasilnya kan. Terus langkah selanjutnya adalah kita cari f kali xi min x barnya. Kita ketik dulu f kali xi min x barnya. Kalau udah langsung ke bawah itu kita kalikan f dengan xi min x bar. Yang B2 dikalikan dengan xi min x bar. Langsung kalau udah ketemu langsung di drag semua ke bawah biar hasilnya ketemu semua. Terus juga sama dijumlahkan dengan rumus sum dan kurung buka, hasilnya ketemu 652. Kalau udah, kita bikin juga kolom untuk f kali xi min x bar kuadrat. Kita ketik dulu xi min x bar kuadrat, f kali xi min x bar kuadrat. Itu aku geser karena nggak cukup biar kelihatan rapi aja, makanya aku geser. Kalau udah, langsung kita masukkan yang kolom B2 itu dikalikan dengan hasil yang E2 dan bakal langsung ketemu hasilnya. Kalau udah, sama di drag ke bawah juga biar ketemu semua hasilnya. Setelah udah, dijumlahkan juga dengan rumus yang kurung buka dan di blok yang atas. Setelah semua data itu sudah ketemu, selanjutnya untuk menemukan timbangan rata-rata adalah dengan membagi hasil dari f kali xi min x bar totalnya dibagi dengan mean dengan x bar, hasilnya ketemu 11,53. Dan untuk timbangan bakunya itu kan harus di akar terlebih dahulu. Nah, untuk akarnya ini menggunakan rumus SQRT dalam kurung buka, terus yang G8 atau f kali xi min x bar kuadrat itu dibagi dengan mean, ketemu hasilnya 13,98. Nah, kalau udah ketemu semua mean, median, modus, timbangan rata-rata dan timbangan bakunya, selanjutnya kita juga mencari frekuensi relatifnya. Cara mencari frekuensi relatifnya itu adalah dengan cara membagi xi-nya dengan x bar, dibagi, terus kan ini frekuensi relatifnya dalam persen, jadi nanti dikali dengan 100 supaya hasilnya jadi dalam bentuk persen. Jadi kita langsung aja klik F2 dibagi dengan x barnya dikali dengan 100. Nah, ketemu hasilnya. Untuk cara yang instan, kita tinggal drag ke bawah semuanya supaya hasilnya langsung ketemu. Nah, ini agak error ya, karena
harus diganti dulu. Itu kan J9 harus diganti dengan J8 supaya ketemu hasilnya. Ini aku manual ganti satu-satu jadi J8. Tuh, itu kan salah, J10 itu harus diganti dengan J8. Ini aku manual ya, jadi sabar, kita ganti satu-satu. Ini J13 juga diganti dengan J8. Udah ketemu frekuensi relatif dalam persennya, udah ketemu. Sekarang setelah menemukan frekuensi relatif dalam persennya, kita juga harus mencari jawaban dari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih darinya. Nah, untuk mencari frekuensi kurang dari dan lebih darinya, ini caranya itu bisa dilakukan dengan manual ya. Jadi untuk mencari frekuensi kurang darinya itu kan di sini angkanya kan 40 ya. Nah, kalau yang di kurang dari 40 itu kan nggak ada, jadi kita langsung ketik 0. Nah, untuk yang bawah kan yang kurang dari dia kan ada 8, jadi kita tulis 8. Terus untuk menemukan frekuensi kurang darinya 60 itu kita tambahkan dari yang di atasnya, jadi 8 tambah 15 itu kita tambahkan dengan rumus sama dengan, dan kita klik yang atas tuh. Nah, hasilnya langsung ketemu. Kita tambahkan dengan kemajuan 8 dan 15, J3 dan J2. Nah, langsung ketemu hasilnya. Sama juga yang 70 juga caranya gitu, cari frekuensi kurang darinya. Kita tambahkan yang 8, 15, dan 13. Nah, nilainya adalah kurang dari 70. Sama juga yang ini kita tambahkan juga yang kurang dari, frekuensi yang kurang dari 80. Tambah satu-satu dan hasilnya langsung ketemu. Yang 90 juga yang atasnya ditambah-tambahkan dengan rumus sama dengan, terus diklik-klik yang atasnya, tambah-tambahkan, ditambahkan, terus klik enter, nanti langsung ketemu hasilnya. Nah, kalau udah ketemu semua frekuensi kurang darinya, selanjutnya adalah kita cari frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari ini itu sebaliknya dari frekuensi kurang dari. Kita ngitungnya dari bawah ya. Oh iya, yang small. Kita ngitungnya dari bawah yang frekuensi lebih darinya. Jadi kalau frekuensi lebih dari ini, kita ngitung yang nilainya di atas dari 40. Jadi kita langsung nambahin frekuensinya 50, 60, 70, 80, 90 itu kan frekuensinya kan ada 15, 13, 15, 5, 4 itu kita tambah semua karena dia nilainya lebih dari 40 frekuensinya. Langsung kita tambah aja pakai rumus sum, terus di blok. Ini juga kita sum juga, terus yang itu juga, yang 60 ini kita sum juga. Nah, udah ketemu, terus di sum juga yang ini. Yang 80 juga bisa dari. Nah, yang bawah sendiri jadinya
0 karena nggak ada yang lebih besar dari frekuensi 90 itu tadi. Nah selanjutnya kalau kita udah nemukan tadi yang semuanya, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat diagram. Jadi ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, dan diagram poligon. Jadi yang pertama kita mau bikin diagram batang dulu. Jadi yang di sini udah aku masukin data nilai dan frekuensinya. Jadi nanti kita tinggal ngisi saja. Caranya bikin diagram batangnya itu adalah kita drag dulu data nilai dan frekuensinya, itu kita drag, kita blok maksudnya, kita blok semuanya, terus kita klik insert dan column keluar ini. Nah ini kita klik kanan, terus klik select data, kita edit dulu dan kita blok yang 40 sampai 90. Kalau udah oke, kita klik oke, terus kita remove yang seri 1. Udah oke. Nah udah ketemu hasilnya. Ini diagram batangnya kayak gini. Karena aku suka yang biru-biru, jadi aku biruin aja semuanya. Jadi aku bikin kayak gini. Jadi aku pilih warna biru biar match aja gitu, biar semuanya biru-biru, dan aku juga suka warna biru. Jadi aku bikin diagramnya jadi warna biru. Kalian juga bisa ganti bentuknya sesuai mau kalian dengan cara klik kanan dan change series. Ini aku kecilin ya biar cukup nanti buat diagram lain, 3 diagram yang lain. Kalau udah, kita sama buat cari yang diagram lingkaran juga sama, di blok, terus kita pilih insert dan pilih yang pie karena yang lingkaran, terus yang dulu, jadi klik kanan juga, terus klik select data. Setelah select data, kita edit lagi, terus kita masukin yang data nilai 40 sampai 90, klik OK. Kalau udah series, kita klik add, terus series name kita 40 sampai 90 kita masukin, terus yang series value ini kita masukin semua dari 8 sampai 4. Kalau udah, kita klik OK, udah jadi. Nah kalau udah jadi, kita juga bisa ganti ke yang kita mau pilih mana. Terus kalau mau diganti bentuknya juga bisa, pilih sesuai yang diinginkan, misalnya yang mana. Itu aku hapus karena biar kecil aja, biar cukup. Aku pilih warna biru lagi biar semuanya sama warnanya. Dan selanjutnya adalah diagram histogram. Diagram histogram ini hampir mirip ya sama diagram batang. Sama caranya kita juga ngeblok data nilai dan frekuensinya, terus klik insert, langsung column, hampir sama kayak diagram batang cara bikinnya. Klik kanan, select data, terus kita edit dulu, masukin yang data nilai 40 sampai 90, klik OK. Setelah itu seri satunya di remove. Nah, kalau udah di remove, kita klik kanan lagi, terus kita format data series, klik ke format data series, kita nolkan. Nah, biar nanti nggak ada jaraknya kayak gini. Nah kalau udah nggak ada jaraknya kayak gini kan udah jadi diagram histogram ya. Jadi kita langsung kalau mau diganti sama yang mau sesuka hati ya, maunya yang mana, bagusnya milihnya yang mana. Ini ya, terus ini aku rapihin biar nggak terlalu ribet gimana gitu. Nah, ya juga. Yang terakhir adalah membuat diagram poligon. Membuat diagram poligon ini sama aja kayak bikin diagram yang sebelum-sebelumnya. Caranya juga kita blok semua, data nilai dan frekuensinya kita blok semua. Terus habis itu kalau udah, kita klik kanan, klik
select data, terus kita edit dulu, kita ganti 40 sampai 90 nya kita blok. Kalau udah klik OK, udah, terus kita remove seri satunya. Kalau udah kita klik add, terus kita ngeblok yang 40 sampai 90, terus yang bawah kita hapus yang series value, itu kita ganti dengan frekuensinya. Terus klik OK. Nah kalau udah muncul kayak gini, kita klik OK lagi. Nah kalau udah bakal muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, kita klik format data seriesnya, kita ganti jadi no gap, jadi 0%. Nah kalau gapnya udah 0%, udah dempet-dempetan kayak gini, kita langsung aja ke change series ya. Itu diklik kanan di warna merahnya ya, yang di blok warna merah. Kalau udah jadi dia bakal kayak gini, terus kita bisa ganti dengan sesuai yang kita mau. Kalau udah tinggal kita rapiin aja biar kelihatan semuanya, biar kelihatan diagram yang lainnya. Kita rapiin. Nah udah jadi, itu tadi adalah penjelasan saya untuk jawaban UTS statistika. Saya harap dari penjelasan saya ini bisa dimengerti dari jawaban saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.